Ibrani 11, pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-8. Kita akan baca secara bersama-sama dalam hitungan 1, 2, 3. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Puji Tuhan, kita sudah membacakan kebenaran firman Tuhan, dan di sini kebenaran firman Tuhan saya beri tema yaitu Living by Faith like Abraham. Sekali lagi, hidup dengan iman seperti Abraham. Amin. Pada saat hari ini latar belakang kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Ibrani ini ditulis untuk orang-orang yang percaya dari latar belakang Yahudi yang sedang mengalami tekanan, penderitaan, bahkan penganiayaan karena iman mereka kepada Kristus. Ayatnya yang ke-8 ini secara khusus berbicara tentang ketaatan seorang yang bernama Abraham. Abraham ini ia hidup di tengah kehidupan yang sudah mapan. Ia memiliki keluarga, harta, dan tempat tinggal yang sangat aman. Secara manusia tidak ada alasan bagi Abraham untuk meninggalkan semuanya itu. Namun Tuhan memanggil Abraham ini keluar dari zona aman. Tuhan menyuruh Abraham pergi ke negeri yang belum Abraham ketahui. Tidak ada, kalau dalam setiap kehidupan kita tidak ada peta, tidak ada jaminan, tidak ada kepastian secara manusia. Bayangkan jika kita berada di posisi Abraham, kita pasti akan bertanya, Tuhan, kemana saya akan pergi? Kemana saya akan ditempatkan? Bagaimana nanti hidup saya? Tetapi Abraham ini memiliki iman yang teguh kepada Tuhan untuk percaya dengan suara Tuhan. Amin. Ia lebih memilih mengikuti kehendak Tuhan dibandingkan dengan dirinya sendiri. Disinilah kita melihat perjalanan iman dari seorang Abraham. Abraham ini ia adalah seorang yang sangat memiliki iman yang teguh di hadapan Tuhan. Melalui contoh ini, kita belajar bahwa iman yang tetap taat walaupun tidak melihat apa yang akan terjadi. Iman yang tetap berjalan walaupun tidak mengerti sepenuhnya kehendak Tuhan. Mungkin di dalam setiap kita, setiap orang percaya rindu memiliki iman yang teguh seperti seorang Abraham ini. Kita ingin tetap percaya kepada Tuhan dalam segala keadaan, baik saat hidup kita berjalan dengan lancar maupun saat menghadapi kesulitan. Namun kenyataannya, iman tidak terbentuk dalam satu hari saja. Iman ini bertumbuh melalui setiap proses yang kita terima, melalui pergumulan, melalui situasi yang menurut kita sangat sulit. Tapi dari situlah kita belajar untuk tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Untuk kita tetap percaya di dalam hati, tetapi juga harus ada tindakan yang nyata dalam setiap kehidupan kita. Dan di sini ada pertanyaan yang timbul. Ada apa saja bukti iman Abraham yang dapat kita teladani dalam kehidupan kita? Di sini ada beberapa pelajaran penting dari kehidupan Abraham yang dapat kita pelajari. Yang pertama yaitu iman yang berani melangkah. Di dalam Kejadian 12 ayatnya yang pertama sampai yang keempat, nanti teman-teman bacakan di asrama. Di sini ketika Tuhan memanggil Abraham, ia tidak menunda atau mencari alasan apapun. Ia tidak berkata, Tuhan tunggu dulu, kita belum siap, atau saya harus berpikir terlebih dahulu untuk mengambil sebuah langkah ini. Tetapi Abraham ini ia meninggalkan tempat yang nyaman, ia meninggalkan keluarganya, ia meninggalkan masa lalu yang sudah ia kenal, dan ia melangkah ke masa depan yang belum ia pernah lihat. Inilah iman yang sejati, berani melangkah walaupun
kita belum melihat hasilnya. Amin. Amin. Ketika dunia mengajarkan kita untuk melihat dulu baru percaya, tetapi iman mengajarkan kita bahwa percaya dulu baru kita melihat apa yang Tuhan kehendaki dalam setiap kehidupan kita. Apa aplikasinya dalam setiap kehidupan kita? Mungkin Tuhan menggerakkan setiap kehidupan untuk kita berubah. Mungkin kita digerakkan oleh Tuhan harus meninggalkan dosa atau kebiasaan yang lama, dan kita harus mengambil keputusan yang tidak mudah. Tetapi Tuhan mengatakan jangan takut melangkah jika Tuhan yang memimpin setiap kehidupan kita. Poin yang kedua yaitu iman yang tetap percaya dalam penantian. Di dalam Kejadian 15 ayatnya yang pertama sampai yang ke-6. Nanti teman-teman bacakan. Tuhan berjanji memberikan keturunan kepada Abraham, tetapi janji itu tidak langsung terjadi. Waktu terus berjalan, umur Abraham semakin tua. Secara manusia harapan kita masih sangat kecil, tapi keadaan tidak berubah. Namun Abraham ini tetap percaya kepada Tuhan, tetap berpegang pada janjinya Tuhan. Mungkin dalam setiap kehidupan kita, menunggu ini adalah bagian tersulit dalam setiap kehidupan kita. Kita merasa Tuhan itu lambat, tapi kita dapat belajar bahwa jangan berhenti berdoa walaupun belum ada jawaban. Yang ketiga yaitu iman yang rela mengorbankan. Kejadian 12 ayat yang pertama sampai yang ke-14. Nanti teman-teman bacakan. Di sini Abraham percaya bahwa apa yang Tuhan buat baik adanya. Kesimpulan yang kita ambil di sini yaitu kita tetap percaya dan menunggu janji Tuhan. Amin. Kita harus mempunyai iman yang teguh, iman yang besar. Ketika kita menantikan sesuatu, ketika kita ingin mendapatkan sesuatu, kita harus mempunyai iman yang teguh di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, kebenaran firman Tuhan sampai di sini. Biarlah kiranya boleh memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati.